Eh, saya Siva Aska Aulia dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema limit pada mata kuliah analisis real. Baik, kita langsung saja teman-teman. Nah, teorema limit. Dalam contoh dan soal latihan pada subbab sebelumnya, ketika epsilon lebih besar dari 0 diberikan, cukup mudah bagi kita untuk mencari bilangan asli n yang memenuhi definisi barisan konvergen. Namun, secara umum tidaklah selalu demikian situasinya. Dalam hal ini, kita perlu mempunyai cara lain untuk memeriksa konvergenan suatu barisan dan menentukan limitnya tanpa harus menggunakan definisinya. Nah, jadi slide ini menjelaskan alasannya diperlukannya itu teorema limit ini, teman-teman. Pada materi sebelumnya, limit barisan itu kan dibuktikan menggunakan definisi epsilon dan bilangan asli ya, atau n. Cara tersebut cocok untuk soal yang sederhana, tetapi untuk barisan yang lebih kompleks seringkali sulit dilakukan. Nah, oleh karena itu, digunakan teorema limit sebagai alat yang lebih praktis untuk memeriksa kekonvergenan barisan dan menentukan nilai limitnya tanpa harus selalu menggunakan definisi dasar. Begitu ya teman-teman. Nah, baik, ini selanjutnya yaitu terdapat proposisi 5, yaitu misalkan xn menuju L dan yn menuju M bila n menuju tak hingga dan lambda mu elemen dari bilangan real. Maka yang pertama yaitu lambda dikalikan dengan xn plus mu dikalikan dengan yn menuju lambda L plus mu M bila n menuju tak hingga. Yang kedua yaitu ada xn dikalikan dengan yn menuju lm bila n menuju tak hingga. Yang ketiga, xn per yn menuju l per m bila n menuju tak hingga asalkan m tidak sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan yang pertama, teman-teman. Nah, di sini dibuktikan bahwa jika xn menuju L, kita akan buktikan yang pertama, dan yn menuju M untuk n menuju tak hingga, maka xn plus yn menuju L plus M untuk n menuju tak hingga. Dimisalkan itu diberikan epsilon lebih dari 0 sembarang, terdapat n1 elemen dari n sedemikian sehingga untuk n lebih besar sama dengan n1 berlaku. Yang pertama ini teman-teman, kita misalkan diberikan epsilon lebih dari 0 sembarang, kemudian kita tulis terdapat n1 elemen dari n. Jadi kita akan cari dulu yang n1. Kemudian kan berlaku yang n1 kan berarti ini ya, xn dengan ini. Kemudian yang kedua yn dengan m nih teman-teman. Jadi kita tulis mutlak ini ya, xn menuju xn min L kurang dari epsilon per 2. Kemudian pada saat yang sama terdapat n2 elemen dari n sedemikian sehingga untuk n lebih besar sama dengan n2 berlaku. Yang kedua ini teman-teman, berarti mutlak yn min m kurang dari epsilon per 2. Kemudian selanjutnya sekarang pilih n sama dengan maksimum dari ini ya, dari tadi ini teman-teman, dari n1 dengan n2 ya. Maka untuk n lebih besar sama dengan n besar kita peroleh, kita menggunakan ketasamaan segitiga. Kan rumus ketasamaan segitiga itu kan mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, teman-teman ya, itu rumusnya. Nah, kita masukkan ke sini. Tapi ini kita pakai yang ini tadi. Ini. Nah, kemudian kita masukkan yang pertama yaitu mutlak xn plus yn min L plus M. Ini ya teman-teman, xn, yn, kemudian L plus M. Kemudian kurang dari sama dengan mutlak xn min L ditambah yn min M.
xn min L dengan yn min M. Ini kan N1-nya, ini N2-nya. Kemudian jangan lupa ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, di sini kita pakai epsilon per 2 karena kita akan membuktikan penjumlahan dua barisan berdasarkan kesamaan segitiga ini. Kan sebuah total itu adalah jumlah dari masing-masing barisan agar akhir. Kan total itu kan jumlah dari masing-masing barisan ya. Berapa ditambah berapa hasilnya bisa ini gitu kan. Nah, jadi agar akhirnya ini tuh nanti menjadi epsilon, maka kita bagi masing-masing barisannya sebesar setengah, berarti kan epsilon per 2 gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa xn plus yn menuju L plus M untuk n menuju tak hingga. Jadi terbukti ya teman-teman. Ini. Nah, kemudian kita masuk ke contoh 6. Limit n menuju tak hingga 2n kuadrat min 5n per 3n kuadrat min 7n plus 4 sama dengan 2 per 3. Nah, ini berdasarkan proposisi 5 yang sudah saya jelaskan tadi, maka didapatkan hasil, ini kita tulis ya teman-teman, 2n kuadrat min 5n per 3n kuadrat min 7n plus 4 sama dengan, kemudian kita, ini kan 2n kuadrat itu hasilnya 2, min 5n berarti 5 per n, kemudian per 3n kuadrat berarti hasilnya 3, min 7n berarti 7 per n, 4 berarti 4 per n. Nah, kemudian dapatkan hasil, ini 2 tetap 2 dikurang 5 per n kan hasilnya 0 ya teman-teman. Berarti 2 min 0 per ini 3 tetap dikurang 7 per n hasilnya tetap 0 ditambah 4 per n hasilnya tetap 0. Kan limit n menuju tak hingga, jadi ini hasilnya dia 0. 5 per n, 7 per n, 4 per n ini hasilnya 0. Kemudian sama dengan 2 min 0, 2 per 3 min 0 ditambah 0 hasilnya 3. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa limit n menuju tak hingga 2n kuadrat min 5n per 3n kuadrat min 7n plus 4 itu hasilnya adalah 2 per 3. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.